I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Oke. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kami yakin dan percaya semua jemaat Tuhan yang di rumah juga tetap bersuka cita. Ada amin? Amin. Coba salam kiri kanan, adik, kakak, mama, papa yang di rumah. Katakan hari ini kita bersuka cita. Ya, kita tetap antusias memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas setiap kebaikan. Kami bersyukur atas setiap rahmat. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagimu. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup memenuhi hati kami. Roh-Mu yang hidup menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian. Kita mau katakan haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Benar Yesus. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Roh kami tertuju padamu Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu,
Penuhi kami dengan kuasa-Mu Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi hati kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa dengan minyak-Mu. Katakan sekali lagi, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus, dengan minyak, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Bapa, menyembah, memuliakan, mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, kita masih bersuka cita, kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak pagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan sekali lagi. Nyata kuasanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita menantikan Roh Kudus tercurah dalam setiap hati kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang selalu menopang kami. Lewat Roh Kudus. Lewat Roh-Mu yang kudus itu hadir dalam hati kami Tuhan. Mengartikan setiap firman-Mu. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujiannya dengan sungguh-sungguh. Kita imani setiap pujian ini. Bagaikan tanah kering, benar Tuhan, yang merindukan air. Kami merindukan firman-Mu. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Yesus. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan hati kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Benar Yesus, mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami, memulihkan hati kami, memulihkan jiwa kami. Hati kami rindu akan firman-Mu Tuhan.
bagaikan tanah kering. Amin. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan hatiku Yesus, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan dengan sungguh, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Roh-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Katakan dengan sungguh-sungguh, mengalirlah Roh-Mu Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Katakan sekali lagi, mengalir, mengalir, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami diteguhkan, dikuatkan melalui firman-Mu. Dan semua jemaat-Mu yang mendengar hari ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan diurapi oleh Tuhan. Dan biarlah dalam pemberitaan firman ini, Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun di rumah kita masing-masing. Saya berdoa buat kita semua supaya kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan
dengan tema mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Jemaat Tuhan, kita pada tanggal 21 kemarin telah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Hari kenaikan Yesus Kristus tepat 40 hari setelah Paskah. 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, atau yang disebut dengan hari ke-50, adalah hari Pentakosta, yaitu memperingati dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Suatu ketika, saudara, ketika Yesus sedang makan bersama-sama dengan para murid, sebelum ia naik ke surga, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yesus menyampaikan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul yang pertama ayat 14 dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, memohon supaya Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid. Dan Kisah Rasul 2 ayat 4, ketika mereka meminta di dalam doa sehati bersungguh-sungguh, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menolong para murid untuk hidup melakukan tanda-tanda mujizat. Kepenuhan Roh Kudus ini adalah merupakan kerinduan setiap orang percaya. Karena ketika seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan mengalami perubahan. Petrus yang tadinya dia takut untuk menyatakan kebenaran, bahkan 3 kali dia menyangkal Yesus. Tetapi setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, Petrus menjadi sangat radikal memberitakan Injil, menyatakan kebenaran, berbicara di depan ribuan orang. Bahkan dikatakan setelah dia menyampaikan kebenaran, ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus akan membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, kita harus meminta kepada Tuhan sehati, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap hati kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama, saudara, sikap hati untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang pertama, mengenal sumbernya. Yesus berkata bahwa Bapa akan
akan memberikan kepada murid-murid seorang penolong yang akan menyertai mereka di dalam menjalani kehidupan, di dalam pelayanan mereka. Dan ketika Yesus mengatakan itu, mereka percaya dan mereka tetap tinggal untuk menantikan janji itu. Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Jikalau murid-murid mengenal Bapa melalui pribadi Yesus Kristus, apakah kita mengenal Yesus sebagaimana murid-murid mengenal Yesus? Apakah kita mengenal Yesus seperti Yesus yang murid-murid kenal? Karena akhir-akhir ini, saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa Yesus itu ibaratkan mesin cuci atau tukang laundry. Jadi ketika kita berpikir bahwa Yesus hanya sebagai mesin cuci, maka ketika kita berbuat dosa, maka kita akan datang kepada Yesus untuk minta pengampunan dosa. Ada lagi orang yang berpikir bahwa Yesus itu hanya sebagai dukun. Ketika dia mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, bahkan usahanya macet, maka dia akan datang kepada Yesus. Dia akan berdoa, dia akan datang beribadah. Tetapi ketika kehidupan normal seperti biasa, dia tidak akan pernah mencari Yesus. Ada lagi orang yang berpikir bahwa Yesus itu sebagai banker atau mesin ATM yang bisa memberikan uang yang melimpah kepadanya secara instan. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa Yesus itu seperti mesin ATM, maka dia akan datang kepada Yesus hanya ketika dia mengalami kesulitan keuangan. Dia tidak akan pernah kelihatan di gereja kalau kehidupan keuangannya biasa-biasa atau normal saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenal pribadi Yesus lebih dalam. Kita harus punya sikap hati untuk mengenal Dia, saudara. Suatu ketika, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-35 dikatakan bahwa pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Saudara perhatikan pertanyaan para murid ini. "Di manakah engkau tinggal?" Lalu Yesus menjawab, "Marilah, kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata tinggal yang dipakai di sini dalam King James Version diterjemahkan sebagai dwellers. Ya, dwellers ini artinya paling indah, saudara. Murid-murid menanyakan, "Di manakah engkau tinggal?" Lalu Yesus mengatakan, "Mari dan lihatlah." Yesus mengajak mereka untuk melihat tempat yang paling indah yang ditanyakan oleh para murid itu, saudara. Tempat paling indah dalam kehidupan kita di dunia ini apa, saudara? Kalau bukan rumah. Rumah itu adalah tempat yang paling indah bagi kita.
Makanya ada orang mengatakan home sweet home, atau rumahku adalah surgaku. Karena di dalam rumahlah kita bisa membangun keintiman satu dengan yang lain. Suami dan istri membangun keintiman di dalam rumah. Orang tua bersama anak-anak membangun keintiman di dalam rumah. Rumah itu ibaratkan cermin bagi kita untuk saling mengoreksi satu dengan yang lain. Rumah itu tempat untuk saling mendukung. Rumah itu tempat untuk bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Dan Yesus mengajak mereka untuk mengenal Yesus lebih dekat, supaya mereka bisa mengalami keintiman. Untuk mengenal Allah lebih dekat, kita harus selalu bersama-sama dengan Dia. Artinya bahwa kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Melalui apa? Melalui doa pribadi kita, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Jangan pernah engkau berharap engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan jika engkau tidak pernah melakukan doa penyembahan dan baca firman dalam kehidupanmu. Jadi kalau kita ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka engkau harus punya sikap hati yang mau mengenal Yesus lebih dalam melalui doa pribadi, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang kedua adalah taat, saudara. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya." Yang pertama dikatakan sebelum diberikan penolong yang lain yang akan menyertai selama-lamanya apa, saudara? Taat, saudara. Taat berarti kita harus rela meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan kita untuk mau mengikut Yesus. Ketika Yesus datang kepada Petrus, Yesus katakan, "Ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Apa yang Petrus lakukan? Apakah dia bermalas-malasan? Apakah dia mengulur-ulur waktu? Tidak, saudara. Dia langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Dia meninggalkan hidup lamanya dan memulai sesuatu yang baru. Taat, saudara. Murid Yohanes, dia meninggalkan Yohanes gurunya dan mengikuti Yesus untuk mengenal sumber kehidupan itu yang sesungguhnya. Taat itu berarti kita harus mendengar dengan baik dan melakukan apa yang kita dengar. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, "Tinggallah di Yerusalem, menantikan janji Bapa itu." Mereka taat. Apa yang mereka dengar, mereka lakukan. Maka ketika mereka melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Artinya, saudara, Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki sikap hati taat. Karena ketaatan kepada Allah adalah cara untuk mempertahankan kepenuhan Roh Kudus tersebut. Jadi, untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang pertama tadi, engkau harus mengenal sumbernya Bapa Surgawi melalui pribadi kita Yesus Kristus. Setelah engkau kenal, engkau harus taat. Lalu yang ketiga, setelah engkau taat, engkau harus menjaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan, saudara. 1 Petrus ayat yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kudus dalam bahasa Ibrani dikatakan kados, artinya terpisah, tidak bercampur. Masih ingatkah kita pemberontakan Datang dan Abiram kepada Musa? Allah mengatakan kepada Musa supaya Musa memisahkan diri daripada sekelompok orang yang memberontak itu. Artinya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terpisah itu jangan lagi kita mengikuti keinginan duniawi. Jangan lagi kita mau menuruti keinginan hawa nafsu yang menyesatkan. Hidup kudus itu berarti kita harus memisahkan diri, menjaga tubuh kita tetap murni di hadapan Tuhan. Kenapa? 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup, bagaimana Roh Kudus itu bisa dicurahkan bagi kita? Oleh sebab itu, kita hidup ini harus mengejar kekudusan. Harus berusaha terus hidup kudus, saudara. Karena apa? Karena kudus itu juga berarti naik level. Semakin tinggi. Artinya bahwa ketika kita mengejar kekudusan di hadapan Tuhan, berarti kita sedang meningkatkan kualitas hidup kita untuk mencapai standar Allah. Apa standar Allah? Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa standar Allah dalam kehidupan kita adalah kita segambar dan serupa dengan Dia. Makanya dikatakan hendaklah kamu kudus sebab aku kudus, saudara. Oleh sebab itu, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau harus terus berusaha mengejar kekudusan itu. Terus meningkatkan kualitas hidup kita sampai mencapai standar Allah. Melalui apa, saudara? Tadi saya katakan di awal, melalui penyembahanmu, melalui pujianmu, melalui doa pribadimu, melalui perenungan firmanmu. Karena hanya dengan firmanlah kita bisa mempertahankan kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, jikalau kita mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang pertama tadi kita harus mengenal sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang kedua kita harus taat. Lalu yang ketiga kita harus hidup kudus. Yang keempat, jikalau kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kita harus menghasilkan buah roh, saudara. Efesus 2 ayat 8-9 dijelaskan bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Ketika para rasul dan para murid mengalami kepenuhan Roh Kudus, hidup mereka mengalami perubahan. Ingat saudara, hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hidup kita sehingga kita bisa semakin menyerupai gambaran Kristus. Ketika Roh Kudus memenuhi para murid, kasih Kristus semakin nyata di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bisa saling berbagi dengan orang-orang yang kekurangan, mereka melakukannya dengan sukacita sehingga tercipta damai sejahtera di tengah mereka. Mereka sabar menghadapi sindiran yang dilontarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bisa memberikan respon terhadap lingkungan yang tidak seirama dengan mereka. Mereka tetap setia kepada Allah dengan terus berkumpul, memuji,
memuliakan Tuhan. Ketika mereka menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka, cara hidup mereka disukai oleh semua orang. Inilah karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mengubah orang hingga bisa memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jikalau kita ingin memenangkan jiwa buat Tuhan, hiduplah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidupmu mencerminkan karakter Kristus. Rindukan engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya engkau menghasilkan buah roh di dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan atasnya. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya firman ini bisa memberkati semua kita yang mendengarkan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Jikalau para murid waktu itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, mari kita berdoa minta kepada Bapa Surgawi untuk kita juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya." Firman-Mu telah disampaikan, dan biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap jemaat-Mu, memampukan mereka untuk hidup di dalam firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu untuk doa pribadi. Engkau teduhkan hatimu. Dalam doa pribadimu ini, akui dosa-dosamu kepada Tuhan dan minta Tuhan mengampuninya. Minta Tuhan untuk membentuk hidup kita supaya memiliki karakter Kristus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Mulai berdoa, saudara. Naikkan doamu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah engkau minta kepada Tuhan, percayalah bahwa ketika engkau meminta dengan sungguh-sungguh, ketika engkau memiliki sikap hati yang haus untuk terus bersekutu mengenal pribadinya, maka apa yang dijanjikan oleh Bapa akan diberikan kepada kita, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Setiap jemaatmu yang sudah meminta kepadamu, berkenanlah kiranya engkau mencurahkan Roh-Mu memenuhi mereka. Pagi hari ini Tuhan, engkau penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi mereka Tuhan. Lawat mereka, supaya mereka terus mengalami perubahan. Supaya mereka bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, serupa dan segambar denganmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Roh-Mu telah dicurahkan bagi setiap mereka, dan biarlah Roh-Mu terus bergerak bersama dengan mereka,
sampai mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup mereka menghasilkan buah roh sehingga mereka disukai oleh setiap orang. Dan dengan itu ada orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kebenaran firman-Mu dan menerima curahan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan bangsa ini. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati, sehingga bangsa kami tetap berdiri kokoh, perekonomian bangsa kami tetap stabil. Berikan ketaatan kepada rakyat Indonesia, supaya mereka bisa mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga penyebaran virus ini bisa berhenti ya Tuhan. Berkati para dokter, para medis yang bekerja keras untuk melayani orang-orang yang terinfeksi. Berikan mereka sukacita dalam melakukan setiap tugas mereka ya Tuhan. Para pemimpin bangsa ini diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan sedang bergerak untuk memurnikan bangsa kami supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan, doa-doa kami telah kami naikkan, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu sehari-hari. Terimalah berkat daripada Tuhan, arahkan hati dan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.